Selamat jumpa di Katekesis Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan dengan tema Meneguhkan Iman dalam Persekutuan yang Menyembuhkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, perjalanan Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan ini kan membawa kita semua ke satu pertanyaan yang, mendasar sekali. Sebetulnya apa sih panggilan kita sebagai gereja? Dan ini bukan cuma pertanyaan teologis yang rumit loh. Ini tuh pertanyaan yang personal banget, yang benar-benar nentuin gimana cara kita hidup bareng sebagai satu tubuh Kristus. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Panggilan sinode kita ini jelas banget. Kita semua diajak untuk bergerak. Perjalanan iman kita itu ternyata nggak cukup cuma dengan mendengar, tapi harus berlanjut ke sebuah tindakan yang nyata, yaitu saling meneguhkan. Inilah cara kita membangun gereja sebagai rumah bersama yang sejati bagi kita semua. Nah, di sini kita lihat dasar Alkitab dari seluruh tema kita. Luar biasa ya. Sabda Yesus kepada Petrus ini seolah-olah melukiskan wajah gereja yang sejati. Gereja itu ternyata bukan sekedar tempat kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah persekutuan yang hidup, yang secara aktif saling menopang iman, supaya nggak ada satupun yang goyah di tengah badai zaman. Dan ini adalah tugas kita semua. Jadi apa sih sebetulnya arti meneguhkan itu? Ini adalah kata kunci dari seluruh sinode kita, dan maknanya, jauh lebih dalam dari yang mungkin kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng. Menurut dokumen persiapan sinode, meneguhkan itu adalah buah dari mendengarkan. Jadi ini tindakan yang sangat positif. Fokusnya itu bukan buat nyari-nyari kesalahan, tapi justru kebalikannya, kita secara sadar melihat, membedakan, terus menguatkan apapun yang baik, yang subur, dan yang benar di dalam komunitas kita. Nah, ini dia, slide ini menangkap perbedaannya dengan sangat indah. Panggilan kita sebagai gereja itu bukan untuk menghakimi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita itu dipanggil untuk menopang yang lemah dan merangkul kembali yang tercerai-berai. Inilah bisa dibilang jantung dari misi peneguhan itu. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita menerjemahkan ide besar ini jadi tindakan nyata? Nah, dokumen sinode memberi kita semacam peta jalan yang jelas, yaitu lewat 3 dimensi misi yang sangat konkret. Fokus kita ada di 3 area ini. Iman setiap pribadi, lalu persekutuan kita sebagai komunitas yang menyembuhkan, dan yang terakhir, perhatian kita kepada mereka yang kecil dan terpinggirkan. Coba kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, meneguhkan iman pribadi. Ini artinya kita hadir secara nyata buat sesama kita. Mengangkat yang lelah, menuntun yang ragu, dan membangkitkan yang jatuh. Poin utamanya apa? Poinnya adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang merasa berjalan sendirian di dalam persekutuan kita. Kedua, meneguhkan persekutuan yang menyembuhkan. Coba kita pikir, di tengah dunia yang seringkali bikin kita terpecah, komunitas kita itu harus jadi semacam oase. Jadi tempat di mana hubungan kita, baik secara rohani, moral maupun sosial, bisa dipulihkan dan dikuatkan lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiri teguh bersama. Dan yang ketiga, meneguhkan mereka yang kecil dan tak dianggap. Ini adalah panggilan untuk menjadi gereja yang inklusif, yang merangkul semua orang, terutama yang suaranya paling lirih. Dan, dalam semangat Laudato Si, ini juga berarti ada tugas konkret, pertobatan ekologis untuk merawat bumi, rumah kita bersama yang juga rapuh. Oke, kita udah tahu apa dan mengapanya. Sekarang, bagian terpentingnya, bagaimana? Soalnya teori kan gak ada artinya tanpa aksi. Karena itu, yuk kita lihat 3 langkah konkret yang bisa kita semua lakukan mulai minggu ini juga untuk menjadi agen-agen peneguhan. Rencananya sederhana dan sangat praktis kok. Lihat, ada 3 langkah di sini. Pertama, aksi personal. Coba jangkau satu orang yang butuh dukungan, dengarkan mereka, lalu doakan. Kedua, aksi komunitas. Di pertemuan berikutnya, ayo kita saling berbagi rasa syukur dan topang kebutuhan bersama. Dan yang ketiga, aksi ekologis. Lakukan satu hal kecil yang konsisten untuk merawat bumi. 3 langkah simpel inilah cara iman kita jadi nyata. Dan inilah poin kuncinya. Meneguhkan itu bukan sekedar program tambahan atau tugas ekstra ya. Meneguhkan itu adalah DNA-nya gereja. Lewat tindakan-tindakan peneguhan inilah, sekecil apapun itu, kita benar-benar menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita. Pada akhirnya, inilah ringkasan dari misi kita bersama, untuk menguatkan yang rapuh, menyatukan yang tercerai, dan yang paling penting, menyalakan kembali harapan di dunia yang sangat membutuhkannya. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Setelah mendengar semua ini, siapa satu orang yang akan Anda teguhkan minggu ini? Cukup satu nama, satu tindakan. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.